yang dialami oleh Kanjeng Budi dan si klien gitu? Banyak. Jadi, contohnya. Misalnya gini, ada kemarin yang datang larungan, ternyata selama ini dia belajar sama gurunya, dia nggak tahu apa itu. Jadi pas larungan kemarin, pas saya berdoa, tiba-tiba keluar leaknya, berontak-berontak. Akhirnya saya ambil tangannya, saya masukin ke pasir, dulu saya kunci, itu dia nggak bisa berontak. Lalu saya lanjutkan dulu doa, baru saya marah-marah sama makhluknya, akhirnya lepas. Dan akhirnya dia lepas selamanya dari gangguan itu tadi. Ada juga yang lagi larungan, sudah selesai larungan, begitu saya berdoa, mereka pingsan dua-duanya, anak beranak. Kami akhirnya stop dulu doanya, nungguin sampai dia selesai. Jadi banyak sekali. Ada juga yang di air tuh dia kesakitan, kena airnya pas kita mandikan. Jadi tergantung orang itu. Biasanya apa yang terjadi dalam hidupnya, pasti permohonan tuh banyak terjadi hal-hal yang aneh-aneh. Ada ya tiba-tiba muncul orang lari-lari di atas air itu gitu. Nah, jadi ada yang tiba-tiba muncul ada benda jalan ke arah dia gitu. Nah, kemarin ada yang serunya lagi tuh pas dia kita ambil pasir itu, pasirnya keluar sesuatu yang berbeda. Jadi istilahnya banyak sekali macam-macam ragamnya yang aneh-aneh. Ada juga yang baru mau dibikin bunganya rusak terus, busuk terus, tidak bisa dibikin. Jadi banyak sekali kejadian aneh-aneh kan. Nah, kemarin ini malam minggu larungan yang bagi saya luar biasa karena malam minggu ini kami berapa tahun ini belum ketemu saat kami berdoa tuh turun hujan. Hujannya seperti es dinginnya untuk membersihkan diri. Tadi malam itu terjadi. Terus ombak laut itu iramanya muncul. Dari situ aku bilang, wah luar biasa ini. Tadi malam ini kan ada tamu dari Ngaji Roso, ada berapa yang larungan itu bagus sekali, luar biasa tadi malam. Jadi larungan itu pun juga harus didasari sama sebuah kepercayaan dan keyakinan dari Kanjeng Budi ya. Iya. Karena keajaiban tidak akan pernah terjadi bagi mereka yang tidak percaya ya. Iya. Oke. Dan lagi-lagi itu hanya sarana Kanjeng Budi ya. Betul. Sarana bagi mereka yang belum settle gitu ya kira-kira. Betul. Masih butuh didorong oleh orang lain. Iya. Figur otoritasnya bernama Kanjeng Budi begitu kira-kira ya. Iya. Cuma sekarang pengusaha-pengusaha besar juga sebagian besar tetap masih lakukan itu. Belum ada orang yang bisa settle sendiri. Sebagai banyak sih yang sudah settle sendiri sebenarnya. Ya, tapi tetap kalah sama seorang yang masih itu. Bisa nggak dia ngalahin oknum-oknum tertentu yang saya sebut namanya? Nggak bisa. Yang settle sendiri paling kayaknya segitu aja. Oke. Begitu ada goncangan, roboh. Berarti larungan yang bisa membuat kaya, bukan pikiran ya? Tidak juga. Atau gimana? Tidak juga. Atau pikiran, kekuatan Ratu Pantai Selatan. Ya, pikiran. Jadi kita bilang pikirannya tetap mau bisa bikin dia kaya. Tetapi kan pikiran aja tidak bisa bikin dia kaya kalau tidak ada sarana yang dia lakukan. Nah, sarana yang dia lakukan tuh, jadi gini loh, manusia tuh bisa berpikir. Tapi kan kalau cuma pikiran aja, jadilah si pemimpi, si penghayal yang cuma tidur merokok menghayal. Gitu, kayak gitu. Jadi tetap harus ada larungan. Larungan itu sudah terjadi turun-temurun. Kalau tidak ada tradisi dari Ibu Pantai Selatan, tidak ada Mataram Islam. Bagaimana jayanya Mataram Islam? Jadi sampai sekarang pengusaha-pengusaha besar tuh ya masih ada, beda-beda. Ada yang di sini, ada yang di ujung kulon, ada yang di mana. Itu beda-beda. Karena ketahuannya perusahaan tadi itu yang memang ada berkah leluhur atau berkah, istilahnya kalian ngomong berkah leluhur lah ya, berkah leluhur dan lain-lain tuh mereka bisa bertahan saat adanya goncangan alam. Waktu tahun 2008, goncangan ekonomi yang silent killer itu, kan banyak yang rubuh. Tapi beberapa yang punya itu potensi itu dia tidak rubuh. Ya kan karena itu masuk ke belief, Pak. Jadi ketika sesuatu menjadi sebuah program bawah sadarnya, nggak perlu larungan pun, cukup dia membaca amalan tertentu. Saya punya teman, ya satu bulan itu gajinya 2,3 M. Dia hanya modal apa? Dari muda dia didoktrin sama gurunya, ya kan? Dia hanya wirid ini setelah habis sholat gitu, dan dia percaya utuh tanpa ada keraguan gitu. Nah, dia 1 bulan bisa dapat 2,3 M, kerjanya hanya jalan-jalan ya dan nolong orang, dan dia rahasianya cuman itu aja gitu. Ada temen juga yang dia rahasianya cuman menghindari dosa. Jadi karena dia punya gurunya bilang kalau pengen rezekimu
banyak, berlimpah, jangan bikin dosa. Itu ketika tidak menjadi program, dia sekarang punya perumahan banyak tanpa larungan kan. Artinya sesuatu ketika sudah menjadi belief dan program, kan itu sebenarnya. Meskipun dia larungan sendiri, tapi kalau kemudian dia nggak ada program, nggak ada keyakinan di situ kan percuma juga. Iya. Cuma masalahnya yang Om Hendra bilang itu kan istilahnya ya seperti itulah yang terjadi beliefnya dia. Memang benar semuanya belief, tapi tradisi yang ada di tanah Jawa ini menimbulkan belief ini tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat Jawa, masyarakat Indonesia. Yang Om Hendra bilang itu kan ya orang yang biasa. Yang datang ke larungan ini kan orang yang punya harta triliunan. Jadi mereka tuh kan ada ketakutan hilangnya harta itu. Om Hendra tahu nggak uang triliunan misalnya pegang? Itu bagaimana kalau bank kolaps? Apa yang terjadi? Terus bagaimana kalau ada goib, misalnya orang pakai goib rampok bank itu? Apa yang terjadi? Jadi kan pernah nggak apa tuh namanya Elon Musk, Bill Gates datang ikut larungan gitu? Ada nggak cerita itu? Kalau kira-kira? Elon itu nggak ada. Iya kan? Tapi pentolan Indonesia ada. Iya, artinya kan tetap semuanya masuk ke belief. Iya kan yang Budi ya. Betul, tapi tetap tradisi ini nggak bisa ditinggalin. Jadi kalau Mendra tinggal di tanah Jawa, Indonesia, kita nggak bisa gini aja lah. Bisa nggak presiden orang pemimpin Indonesia lepas dari tradisi yang ada, walaupun beliefnya masuk yang lain, kan nggak bisa. Memang belief juga, tapi maksudnya ini tidak bisa ditinggalin, gitu. Jadi kalau Mas Hendra tadi bilang ini kan Mas Hendra masuknya ke belief agama. Yang tadi wirid dan lain-lain. Kalau saya kan beda, saya ini pembawa tradisi Jawa, jadi saya masuk ke belief tradisi Jawa. Makanya Mas Hendra kalau nembak yang sana, itu monggo Mas Hendra di enggak kami, sih. gitu. Enggak. Saya tradisi Jawa soalnya. Jadi belief itu universal. Saya memahami belief itu universal. Cuman contoh yang saya sampaikan tadi memang dia basicnya adalah agama gitu. Iya, itu makanya ada teman itu yang dia beliefnya dengan menolong orang sebanyak-banyaknya. Itu teman-teman saya pribadi gitu ya, teman saya pribadi gitu. Proyeknya tiap minggu 1,3 M dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, itu karena sudah masuk menjadi program gitu loh maksud saya gitu. Betul. Jadi saya tidak percaya kalau kemudian orang nggak percaya larungan, nggak percaya larungan, itu tidak menjadi sebuah belief dan menjadi sebuah program, kan percuma gitu loh. Dan yang menentukan lagi kan tetap tindakan kan, apa tuh namanya, actionnya dia setelah larungan itu kan. Coba setelah larungan diem aja gitu. Iya. Jadi itu semua kita ini ketuhanan kita hidup itu belief, Om. Itu tidak bisa disinggung lagi. Manusia hidup itu berdasarkan belief. Itu memang itu. Cuma Mas Hendra kan tadi bilang sisi agama. Nah kalau saya kan sisinya kan tradisi Jawa. Jadi saya kan pasti majuin yang punya saya juga tradisi Jawa. Karena saya kan hidup di Mataram, apalagi saya di dalam. Kami Om Hendra kan bawa ke versi Arab yang ini. Oke, kita akui juga sama-sama. Tapi kan kami tradisi Jawa. Kalau Om Hendra bilang seperti itu saya iyain, nanti kan yang ini mental gitu. Nah jadi belief itu udah semua manusia belief. Om Hendra ini kita sini kan belief semua gitu. Jadi enggak, saya hanya ingin meluruskan gini loh Kanjeng Budi. Jadi ketika kemudian mau larungan ya kan, mau sedekah bumi, mau sedekah laut, ketika kemudian itu sudah menjadi program di dalam pikiran, belief itu utama manusia belief. Itu tuh udah nggak bisa disinggung belief itu. Belief itu semua manusia hidup belief. Nah, saya nggak bisa nerima itu ketika kemudian kalau nggak larungan tetap nggak bisa sekaya ini. Itu bagiku saya tidak ketemu benang merahnya gitu, karena saya keliling kemana-mana banyak melihat orang kaya itu nggak larungan juga kayanya luar biasa gitu. Jadi artinya ini hanya satu opsi ketika itu kemudian menjadi sebuah program, sudah masuk ke dalam program pikirannya kan. Saya kan nggak setuju Pak Hendra karena saya ini dari tradisi. Kalau saya setuju Pak Hendra, mentahlah yang tradisi saya ini. Saya dari keraton Pak Hendra. Kalau nggak ada Mataram Islam, nggak ada berkembang di tanah Jawa ini. Jadi belief itu bisa disinggung. Semua manusia tuh berhubungan dengan belief. Ke Tuhan tuh belief gitu. Nah, tradisi ini yang Mas Hendra jurusin tadi tuh, saya nggak mau disetir Pak Hendra untuk pola pikir. Yang ini kami tradisi, saya di dalam. Saya mempertahankan tradisi saya. Kalau saya setujuin tadi, mentah yang tradisi saya. Gitu, maksudnya setujuin tadi itu gimana maksudnya? Yang pola pikir Mas Hendra yang belief ke agama tadi, yang harus diwirid dan lain-lain. Bukannya memang pada kenyataannya seseorang itu hidup sesuai dengan program yang ada di pikiran. Nah, itu saya bilang, belief nggak usah disinggung lagi, Pak Hendra. Belief nggak usah disinggung lagi karena semua manusia hidup dengan belief, percayaan. Nah,
tapi jangan singgung ke dalam tradisi. Gitu. Tapi kan Kanjeng Budi tadi mengatakan bahwa ketika seseorang yang larungan sama nggak larungan itu kekayaannya tetap berbeda gitu. Nah ini hasil apa kira-kira? Hasil subjektivitas aja yang dilihat Kanjeng Budi. Yang saya lihat di tanah Jawa, yang terjadi seperti itu. Begitu. Karena mereka yang larungan ini kan bukan uang kecil. Mereka itu yang punya aset triliunan. Rata-rata mereka udah pentolan perusahaan besar. Jadi ini mohon maaf Pak Indra ya, saya abdi dalam soalnya. Saya hidup dalam tradisi. Nah, ketika orang misalnya dia tidak punya program di dalam pikirannya bahwa larungan, meskipun dia adalah orang Jawa, tapi di dalam benak pikirannya dia nggak ada program itu. Larungan mah apa tuh namanya, nggak ada gunanya buat saya misalnya gitu ya, dia akan menerima manfaat dari larungan itu nggak menurut Kanjeng Budi nih? Makanya Pak Hendra kan tidak tahu apa cara, nggak semua orang larungan diterima, karena saya kan tahu orang itu percuma atau tidak akan ikut larungan, karena kalau orang nggak percaya buat apa, gitu, karena kayak agama, Om Hendra agama apa sekarang? Percaya agamamu, kan tidak bisa pasain sama orang lain gitu. Jadi kalau belief itu dosa ngomong. Semua manusianya hidup dari kepercayaan. Loh, enggak, tapi kan ketika orang larungan, tapi dia kepercayaannya dia tidak selaras, antara spiritual dan ritualnya tidak selaras, kan nggak ada gunanya toh? Iya, makanya kan aku udah bikin larungan untuk mereka. Nah ya berarti kan benar. Jadi saya ingin menggiring, artinya bahwa semuanya tergantung program dalam pikirannya gitu loh. Kalau itu saya setuju, tapi kalau yang giring ke tadi saya nggak setuju, karena yang giring soal apa? Tadi kan yang ke wirid dan lain-lain. Kalau kami kan wirid benar, larungan benar. Jika kemudian itu selaras program yang ada di dalam pikirannya gitu. Saya kan tidak menjelekkan larungan gitu loh. Saya nggak menjelekkan larungan. Artinya orang kalau udah percaya, terus kemudian ikut larungan, kan nggak ada gunanya gitu. Saya cuma itu aja kan. Penggiringannya tuh tiba-tiba saya dapat petunjuk bahwa stop di situ, jangan ngomong lagi gitu. Nah jadi makanya saya nggak mau Mas Hendra adu-adu kemana gitu. Enggak sih, saya juga dapat petunjuk sih, dan petunjuknya ini memang perlu untuk kemudian diluruskan bahwa mau pakai cara apa saja asal sudah selaras, sudah menjadi program, mau larungan kayak ya kan, mau dengan dugem rezeki saya menjadi lebih banyak kayak dengan ini gitu. Itu kan manusia produk dari keyakinannya gitu loh. Saya cuma pengen mencari titik temunya itu aja Kanjeng Budi gitu. Iya, kalau mau cari titik temu tuh kita berarti kan gabungin dua pengertian yang berbeda. Tidak harus sih, karena menurutku program ini suatu yang sudah universal gitu. Kalau semuanya belief, saya pikir nggak begitu. Orang ketika kemudian memiliki kepercayaan biar lewat yang aja. salah. Oke lah, Pak Indra oke. Biar lewat aja yang lain aja. Oke. Jadi ini apa tuh namanya? Ini saya tanyakan karena kemudian saya tidak pengen kalau kemudian dijustifikasi hanya dengan ritus-ritus tertentu saja orang hidupnya bisa berubah gitu. Karena ya barangkali gitu kan, ya saya kan bertanya kepada Kanjeng Budi gitu kan, barangkali ternyata memang semua itu terjadi karena sudah menjadi program di dalam pikirannya bahwa manusia itu adalah flash disk yang kosong, lingkungan dan perjalanan hidupnya lah yang ya itu loh. Saya nggak bahas ini lagi, Pak Indra ganti yang lain aja, Pak Indra mau cari terus gitu. Oke. Berarti memang menurut Kanjeng Budi larungan menentukan karena kami dari keraton, larungan itu penting bagi kami tradisi Jawa. Iya, nambahin apapun. Oke. Sip, Pak Dodi. Oke, terakhir dilanjutkan terakhir. Setelah itu selesai. Oke. 2-3 pertanyaan yang tadi. 2-3 pertanyaan aja ya. Iya. Mungkin mau salah lanjut aja. Ini kan banyak yang tanya juga kepada saya terkait masalah larungan itu, pertanyaan-pertanyaan saya terima dari WA. Pak Admin, saya mau tanya, kalau ikut larungan itu tingkat keberhasilannya berapa persen? Itu kan saya tidak bisa kalau menghitung secara menjawab secara matematis. Betul. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi larungan itu harus tahu, itu hanya jadi hanya memohon berkah. Memohon berkah tergantung siapa yang kasih berkah. Beda dengan pesugihan. Kalau mau persentase tinggi, pesugihan. Nah, tapi saya bukan saya. Iya, bukan pesugihan kan ya? Iya, bukan. Mau berkah. Yang mau ngasih berkah ngasih nggak? Iya.
Tergantung gitu. Untuk tingkat keberhasilan kita nggak bisa menentukan. Tergantung yang punya berkah. Iya. Iya. Terus juga ada yang tanya, ini apa enggak termasuk pesugihan? Kok pakai acara bawa ini sesaji begini, begini gitu? Enggak, kalau pesugihan itu biasa berhubungan dengan adanya sembelihan atau korban darah. Baik binatang yang disembelih atau binatang yang apa, itu baru ada ikatan janji. Kalau tidak ada, bukan termasuk pesugihan. Oh, kalau hanya cuma bawa bunga aja. Tidak, bunga itu kan udah saya jelasin, itu perlambangan hati. Perlambangan hati ya. Tujuan. Nggak ada kontrak. Nggak. Nanti ada efeknya gini, Nggak kayak ada. ada tumbalnya Nggak begini. Kan banyak yang tanya ketakutan itu. Ya. Wong juga dijawab enggaknya kan kita nggak tahu, karena kan memohon berkah. Kalau dikasih berkah dikasih, kalau tidak tidak. Gitu. Karena ini masuknya pemohonan berkah, bukan pesugihan. Bukan pesugihan. Ya kalau pesugihan itu pasti karena ada bayarannya. Ada ini, tapi bukan di kami, di tempat lain. Gitu. Untuk Kanjeng Budi sendiri kan tidak menerima Enggak. untuk yang mencari pesugihan ya. Enggak boleh, nanti keraton kena tegur total kayak. Dan dari keraton kidul pun enggak boleh saya. Enggak diizinkan soal itu. Oh, oke. Terus gini, ini ada sedikit pertanyaan saya mewakili dari pemirsa ini. Apakah Kanjeng Budi juga bersedia menangani korban yang kena santet, kena teluh, kena sihir gitu? Oh, kalau yang datang-datang ini ada sih rata-rata. Ya tergantung. Ada kalau santet, oke, kalau bisa kita bantu, kita kan berusaha semua. Nanti kalau kena pesugihan tuh saya masih tanya dulu, karena perjanjiannya bagaimana gitu sama goibnya. Tidak bisa langsung mata itu. Oh, nanti bisa tapi diputus. Oh, kalau goibnya sudah ngomong, kalau ada perjanjiannya tuh bagaimana, kalau enggak bisa, karena Gusti enggak izinin kita ikut campur kecuali sesuatu memang Gusti izinin gitu, kalau untuk pesugihan. Oh, oke. Terus kalau seperti yang korban yang kena santet tadi itu harus dibawa ke sini atau bisa jarak jauh untuk penanganan? Harus datang. Harus datang? Iya, karena ada banyak hal yang harus diperiksa. Medis dulu, baru non ilmiah. Oh, gitu. Iya. Oke, saya lanjutkan lagi ini. Tentang proses masuknya santet ini ke manusia. Iya. Ini kan banyak yang pasien yang kena santet. Iya. Terus untuk antisipasi, mungkin dari Kanjeng Budi bisa memberikan tips bagi seseorang agar mungkin bisa membentengi, menjaga dari serangan kayak gitu gimana? Jadi kalau dia beragama, maksudnya dalam keagama Islam, harusnya kalau dia sholatnya benar, itu tidak bisa disantet. Begitu. Kalau sholatnya benar ini kan masih butuh penjelasan yang agak panjang ya? Iya, karena sholatnya tuh harus benar-benar dilandasin dengan hatinya, tindakannya, dan yang dilakukan sholat yang benar-benar diterima, itu nggak bakal bisa disantet. Gitu. Terus orang kalau ada cahaya Gusti dalam dirinya, bagaimana mau nyantetnya? Makhluknya takut. Gitu. Kemarin saya sempat ketemu ada praktisi spiritual yang katanya kalau untuk masalah urusan santet menyantet itu harus memakai jin dari Islam. Untuk jin liar nggak bisa. Oh, jin liar bisa. Gundurwo bisa. Oh, lanjut. Terus, oke. Ini berhubungan dengan orang yang misalnya tadi kan yang harus rajin sholat toh. Terus untuk misalnya orang yang nggak punya agama gitu kayak gitu gimana? Kalau nggak punya agama, dia dituntut dari kitab hati, namanya kitab hati. Jadi kalau dia melakukan yang di hatinya baik, itu akan terlindungi. Tapi kalau dia melakukan di hatinya tidak baik, ya dia bisa lepas dari perlindungan itu. Jadi perlindungan Tuhan tuh ada di saat hati manusia tuh melakukan sesuatu yang baik, itu muncul. Makanya ada orang yang baik hati, memang benar-benar baik, yaitu dia terlindung sendiri. Goib tidak bisa dekat. Kalau dalam konsep Jawa kan, keilmuan Jawa itu kan kita mengenal sedulur papat, katanya yang selalu menjaga, mendampingi. Kalau menurut Kanjeng Budi, apakah orang yang istilahnya laku Jawa itu ya tetap otomatis nanti akan bisa terhindar dari korban-korban serangan santet kayak gitu? Karena sudah dilindungi dari sedulurnya tadi. Ya, kalau itu beradu, kuat mana makhluknya atau sedulurnya, itu tetap balik beradu. Kalau dia misalnya punya kemampuan sedulur papat, kalau kekuatan yang datang lebih besar ya
Kalau lebih kuat daripada itu ya tetap kena. Gitu. Oh gitu. Karena Ya. kekuatan itu tetap yang tertinggi cahaya. Baru nggak bisa. Gitu. Kalau ngomong yang kekuatan tertinggi itu cahaya kan berarti konotasinya kan berarti Tuhanan lagi. Iya. Bukan ketuhanan, maksudnya Gusti. Iya, Gusti. Terus kan untuk metode orang yang berbuat sihir itu kan jauh dari arah ke sana. Tapi kenapa kok sepertinya Gusti kan cenderung mengiyakan saja gitu ya? Iya kan terjadinya santet ini ada, lihat dulu sebab akibat. Orang kecewa dia baru ke dukun. Nah, Orang ini mungkin nyakitin dia baru ke dukun. Atau Iya. dia iri, dia baru pasti ada sebab akibat. iya iya. Jadi kalau kita lakunya bagus ya nggak bakal disantet orang. Begitu. Tapi kan ada juga kalau dalam dunia ini kan ada ini dari beberapa yang tanya ke saya. Ketika dia dalam suatu perusahaan, dia karyawan, pegawai di situ, dia kan mendapatkan karir yang sangat cepat. Karir pekerjaannya dia lakukan dengan baik, setulus hati, nggak pakai istilahnya mencari muka Iya. gitu. Tapi tetap aja ada dari rekan-rekan kerjanya yang ingin menjatuhkan dengan cara kayak gitu. Berarti kan meskipun orang berbuat baik kan tetap aja punya potensi kayak itu. Iya, maksud saya itu masuk dalam sebab akibat. Karena dia menonjol di perusahaannya itu, muncullah akibat ini tadi. Tetap masuk dalam lingkaran sebab akibat. Tidak ada yang tanpa sebab akibat. Berarti memang bukan patokan ya kalau itu orang baik, ya tetap aja bisa berarti. Iya, karena baik ada karma baik, ada baik karma nggak baik bisa muncul. Jadi baik itu relatif toh. Jadi sebab akibat itu yang terpenting. Jadi karena dia menonjol di kantor lebih dekat sama bos, gajinya lebih tinggi, marahlah yang ini. Pasti mereka akan lakukan hal tentunya. Tapi jangan salah, nyantet itu nggak gratis, mahal biayanya. Jadi orang itu harus benar-benar mahal gimana baru berani ngeluarin dana sebesar itu. Besar loh biaya nyantet itu, mana ada 15 juta lebih. Lebih dari 15 Tapi juta. nyantet nyembuhin orang ngasih seenak perut gitu kan. Tapi nyantet itu mahal. Makanya kalau orang udah nyantet itu memang dukun mana mau kerja kalau nggak dibayar gitu. Karena dia ngeluarin daya upaya besar, resikonya besar. Kalau untuk nyawa lebih mahal lagi bayarnya. Seperti itu. Makanya kadang-kadang dunia ini aneh. Kalau orang cembu kadang-kadang ngasih 50.000 ke orang. Padahal Iya, untuk pembebasan itu tuh orang yang nyantet aja keluar duit lebih banyak. Gitu. Tidak seimbang pertukaran energinya ya. Biasanya terjadi gitu, makanya dukun-dukun pada ngeluh sama kita. Iya. Tapi biasa kena lagi kalau kasih pesarannya cuma sedikit biasa Ya, kena biasanya lagi. kalau orang yang nolongnya nggak akhirnya muncul ikhlas hatinya berat, memang bisa Kena lagi. terjadi ya. Oke. Kemarin juga tempo hari saya ada yang tanya ini, Kanjeng Budi apa bisa? Ini saya punya pabrik begini-begini, tapi sepertinya ada gangguan yang sering terjadi, kecelakaan kerja kayak gitu. Apakah bisa dibantu atau ditolong dengan Kanjeng Budi gitu? Biasanya harus yang punya usahanya, karena itu mungkin ada perjanjian tertentu merekanya tuh. Jangan yang pegawainya nggak bisa, karena Iya, perjanjian iya, kita- yang punya maksudnya. Oh ya bisa, selama dia nggak buat perjanjian. Enggak ada Oh perjanjian. bisa. Itu biasanya metodenya Kanjeng Budi kayak apa? Metodenya tuh ya itu mau nggak mau Harus nanti ke tempat Kanjeng Budi itu harus ke sana. Iya. Oh, gitu ya. Karena kan kita harus tahu dulu penyebabnya itu akibat dari apa. Apakah tempat itu ataukah efek dari luar. Ini nggak bisa jarak jauh nanti ya, konsultasinya itu nggak bisa ya? Ya. Harus Kanjeng Budi diundang nanti ke lokasi itu? Kalau untuk nyetek doang bisa, tapi kalau untuk actionnya harus ke sana. Harus diundang ke lokasi itu? Iya, lokasi. Oke, mungkin ini untuk yang terakhir nih. Ini tetap masih ada yang tanya juga terkait dia mau terlilit hutang, dia mau jual asetnya, dia kesulitan, dia mau jual tanah atau sawah gitu. Nah, dia juga tanya, apa bisa juga minta bantuan Kanjeng Budi kalau untuk misalnya ini biar cepat laku, mau jual ini gitu. Kalau saya nanti nolongnya tuh di kasusnya, maksudnya untuk hutangnya. Nanti soal itu belakangan. Jadi kalau orang udah kena hutang, itu orang masuk dalam kutub. Nanti gali lubang dan akhirnya kehancuran. Maksudnya kena kutuk itu gimana? Kutuk, hutang itu menyebabkan sebuah kutukan ikatan. Gali lubang terus kehancuran. Berarti itu suatu habit atau apa dia harus membayar karma untuk melewati proses kayak itu? Harus pembersihan. Sama pembersihan karma. Karena utang itu menimbulkan utang dan piutang itu menimbulkan karma kutukan.
piutang, Anda akan berhak atas untuk yang orang itu dapat rezeki akan lain Anda. Jadi hutang menyebabkan Anda dapat dari kutukan yang berikutnya. Dari lubang ke lubang, biasanya kehancuran ujungnya kalau hutang. Kalau untuk penanganan pada kasus kayak itu Kanjeng Budi biasanya dalam pembersihan karma itu butuh waktu berapa lama? Ya kan biasanya yang datang tuh rata-rata itu kasusnya. Enggak, maksud saya ketika pasien itu datang ke sini, misalkan saya, apakah bisa langsung hari itu juga nanti akan bersih clear? Biasa yang banyak Atau datang. nanti perlu datang 2-3 kali Nah, lagi? biasanya yang pasien datang belakangan ini kan kasusnya ini dalam 1 jam itu bisa diberesin. Hanya cukup 1 kali aja ya, enggak Iya. perlu nanti datang 2 kali, 3 kali gitu. Iya. Jadi saya tuh membersihkan kutukan utang, karma utangnya, tetap habis itu dia melangkah untuk bekerja. Begitu dia untuk menyelesaikan pembayarannya, tapi yang penting kutukannya dihilangkan. Kalau kutukan itu dihilangkan, tidak ada jalan untuk dia nanti membayar utang itu. Karena energi negatif tadi menutupi datangnya rezeki, menutupi datangnya berkah, rezeki atas usahanya dia. Jadi makin terpuruklah dia. Nah, kita bersihkan kutuk itu, munculkan energi positif yang baru dalam tubuhnya, mendatangkanlah usaha rezeki yang buat dia untuk membayar utang dia tadi. Berarti nanti dia